Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Dinda Rizka Yunita dengan nomor induk mahasiswa 250201020859. Mahasiswi dari kampus Universitas Cyber Asia dengan prodi manajemen. Hari ini kita akan membahas mengenai analisis terhadap manajemen sumber daya manusia internasional pada perusahaan-perusahaan asing yang memperkerjakan banyak tenaga kerja asal Indonesia. Saya memilih Samsung Electronics Indonesia, anak perusahaan dari Samsung Electronics Co. Ltd. Korea Selatan. Samsung adalah perusahaan multinasional yang beroperasi di lebih dari 80 negara dengan fokus pada elektronik, smartphone, dan teknologi. Di Indonesia, Samsung memiliki pabrik di Cikarang, Bekasi, dan kantor pusat di Jakarta, serta mempekerjakan sekitar 10.000 sampai dengan 15.000 karyawan. Dengan mayoritas sekitar 95% tenaga kerja lokal Indonesia, tetapi juga melibatkan ekspatriat Korea dan tenaga kerja lintas negara dalam operasi global seperti R&D dan manufaktur. Pengertian manajemen sumber daya manusia internasional dan perbedaannya dengan manajemen sumber daya manusia domestik. Manajemen sumber daya manusia internasional adalah proses pengelolaan sumber daya manusia dalam konteks bisnis global, melibatkan tenaga kerja dari berbagai negara untuk mendukung operasi lintas batas, inovasi, dan juga keunggulan kompetitif. Perbedaannya dengan manajemen sumber daya manusia domestik terletak pada kompleksitas lintas budaya, regulasi internasional, dan resiko geopolitik. Sedangkan domestik lebih fokus pada pasar lokal dengan regulasi seragam. Samsung Electronics Indonesia dipilih karena sebagai perusahaan asing asal Korea Selatan, ia mempekerjakan mayoritas tenaga kerja Indonesia untuk operasi manufaktur, pemasaran, dan juga R&D, sambil mengintegrasikan talenta global. Ini mencerminkan pendekatan sumber daya manusia internasional yang kuat, dengan fokus pada transfer teknologi dan juga pengembangan lokal. Samsung Indonesia menerapkan manajemen SDM internasional untuk alasan strategis berikut. Yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan keahlian tertentu. Perusahaan membutuhkan keahlian teknis spesialis dari Korea Selatan seperti insinyur R&D untuk pengembangan smartphone dan juga semikonduktor yang dikombinasikan dengan tenaga kerja Indonesia yang terampil di bidang manufaktur dan juga IT. Yang kedua yaitu ekspansi global dan akses pasar. Dengan Indonesia sebagai pasar utama Asia Tenggara, Samsung menggunakan tenaga kerja lintas negara untuk mengintegrasikan rantai pasok global, seperti produk komponen di Indonesia yang diekspor ke negara lain, mendukung ekspansi ke ASEAN. Yang ketiga yaitu efisiensi operasional. Mempekerjakan tenaga kerja Indonesia yang kompetitif biayanya, terutama di pabrik, meningkatkan efisiensi produksi, sambil memanfaatkan jaringan global untuk inovasi produk seperti Galaxy Series yang disesuaikan dengan pasar lokal. Alasan ini tercermin dalam strategi Samsung untuk mendorong inovasi melalui talenta global dengan fokus pada pengembangan ekosistem teknologi di Indonesia. Analisis manajemen fungsi SDM internasional pada perusahaan. Samsung mengelola fungsi SDM internasional dengan pendekatan terstruktur yang terintegrasi dengan budaya perusahaan yang inovatif dan berorientasi pada kualitas. Rekrutmen dan seleksi tenaga kerja internasional. Samsung menggunakan platform global seperti situs karir perusahaan untuk merekrut talenta internasional, termasuk ekspatriat Korea untuk peran teknis. Di Indonesia, rekrutmen fokus pada universitas teknik seperti ITB atau ITS untuk fresh graduate dengan proses seleksi yang meliputi tes teknis, wawancara budaya, dan juga penilaian kemampuan bahasa Inggris atau Korea. Seleksi ini mematuhi regulasi imigrasi Indonesia dengan prioritas pada kandidat yang dapat beradaptasi dengan budaya kerja Korea, seperti disiplin tinggi. Pelatihan dan pengembangan karyawan lintas budaya.
Program pelatihan Samsung mencakup Samsung Global Academy dan pelatihan lintas budaya untuk karyawan lokal, seperti workshop tentang budaya kerja Korea dan teknologi global. Karyawan Indonesia dilatih oleh mentor ekspatriat untuk keterampilan teknis dengan fokus pada pengembangan kepemimpinan melalui program seperti Samsung Leadership Excellence. Ini meningkatkan retensi dan juga memungkinkan promosi ke peran regional. Pengelolaan kinerja dan sistem penilaian kerja. Samsung menggunakan sistem performance-based management global dengan KPI yang disesuaikan lokal seperti produktivitas pabrik atau inovasi produk. Penilaian melibatkan feedback reguler dan appraisal tahunan dengan insentif untuk pencapaian seperti pengurangan defect rate. Untuk tenaga kerja internasional, penilaian mencakup aspek kolaborasi lintas budaya, memastikan kinerja selaras dengan standar global. Sistem kompensasi, tunjangan, dan juga perlindungan tenaga kerja internasional. Kompensasi mencakup gaji kompetitif, bonus berbasis kinerja, dan tunjangan seperti asuransi kesehatan global. Ekspatriat mendapat paket khusus, yaitu Housing Allowance Repatriasi. Di Indonesia, karyawan lokal mendapat tunjangan sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan seperti BPJS dan juga cuti. Perlindungan meliputi kebijakan keselamatan kerja tinggi seperti di pabrik dan program kesehatan mental mematuhi standar ILO. Tantangan pengelolaan SDM internasional dan rekomendasi strategi, perbedaan budaya dan bahasa, perbedaan gaya kerja Korea yang hierarki dan budaya Indonesia yang lebih egaliter sering memicu miskomunikasi. Kendala bahasa dan zona waktu juga menghambat kolaborasi. Perbedaan regulasi ketenagakerjaan. Aturan ketenagakerjaan Indonesia lebih ketat dibanding Korea, termasuk jam kerja, PHK, dan juga izin kerja ekspatriat. Dampaknya, biaya administrasi tinggi, resiko hukum, dan potensi ketidakpuasan karyawan lokal. Fluktuasi ekonomi dan geopolitik. Ketidakstabilan ekonomi global, nilai tukar, dan isu geopolitik mempengaruhi biaya, rantai pasok, dan juga kebijakan SDM. Dampaknya, ketidakpastian kerja, penundaan proyek, dan potensi penurunan investasi. Retensi dan pengembangan SDM, persaingan talenta tinggi dan keterbatasan pengembangan keahlian teknologi canggih menyulitkan mempertahankan karyawan. Dampaknya turnover tinggi, hilangnya pengetahuan, dan perlambatan inovasi. Rekomendasi strategi pengelolaan SDM internasional. Yang pertama, pelatihan lintas budaya yang intensif. Samsung perlu memberikan pelatihan budaya kepada karyawan lokal dan ekspatriat. Pelatihan ini tidak hanya berupa teori, tetapi juga simulasi kerja tim lintas negara, cara berkomunikasi yang tepat, dan pemahaman gaya kepemimpinan masing-masing budaya. Yang kedua, pemanfaatan teknologi HR terintegrasi. Perusahaan dapat menggunakan sistem HR digital terpadu seperti Workday untuk mengelola kinerja, pelatihan, dan kompensasi secara real-time. Sistem ini membantu menilai kinerja secara objektif dan menyesuaikan gaji serta intensif sesuai kontribusi karyawan. Yang ketiga, kemitraan dengan pihak lokal. Samsung disarankan bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Universitas di Indonesia melalui program magang, pelatihan vokasi, dan rekrutmen lulusan baru. Tujuannya yaitu untuk menciptakan talenta lokal yang siap kerja, meningkatkan loyalitas karyawan, dan mengurangi ketergantungan pada tenaga asing. Fokus pada inklusi dan keberlanjutan SDM. Samsung perlu menerapkan kebijakan keberagaman dan inklusi melalui program mentoring lintas negara dan budaya. Selain itu, perusahaan harus rutin melakukan survei kepuasan karyawan dan menindaklanjuti hasilnya. Tujuannya agar menurunkan tingkat turnover, meningkatkan inovasi, dan menciptakan lingkungan kerja yang adil serta nyaman. Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, Samsung Electronics Indonesia dapat mengelola SDM internasional secara lebih efektif, meningkatkan kinerja dan inovasi, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui penciptaan lapangan kerja. Analisis ini bersifat umum dan berdasarkan data publik. Untuk hasil yang lebih akurat, diperlukan riset langsung di lapangan.